Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Headhunters. Film ini bercerita tentang seorang pencuri lukisan profesional bernama Roger yang juga bekerja di sebuah perusahaan pengadaan karyawan. Dalam pekerjaannya, Roger diminta untuk mencari CEO baru untuk perusahaan bernama Pathfinder. Namun tiba-tiba muncul seseorang dari perusahaan Hot yang bernama Class. Dia adalah mantan pasukan khusus yang ingin menduduki perusahaan Pathfinder tersebut. Lalu nyawa Roger pun terancam karena tidak ingin memberikan bangku CEO itu kepada Class. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini diawali di mana seorang pencuri yang terlihat sangat profesional dan teliti sedang mencuri sebuah lukisan. Diceritakan, si pencuri memiliki 5 aturan dasar. Pertama, memastikan dia tahu segala sesuatu yang akan didatangi. Yang kedua, jangan mau menghabiskan waktu lebih dari 10 menit. Setiap menitnya ada kemungkinan bahwa seseorang dengan tiba-tiba pulang ke rumah. Yang ketiga, jangan tinggalkan jejak DNA. Keempat, jangan buang waktu untuk mendapatkan kopian yang mahal, karena dengan pemalsuan sederhana saja dibutuhkan waktu seminggu untuk dideteksi apakah lukisannya asli atau palsu. Kelima, cepat atau lambat salah satu dari dua hal tersebut pasti terjadi. Kemudian, scene berpindah di sebuah rumah mewah milik tokoh utama kita bernama Roger. Roger yang memiliki tinggi badan 168 cm, juga memiliki rumah warisan itu mempunyai seorang istri bernama Diana. Diceritakan, Diana membuka sebuah galeri lukisan yang akan segera dibuka. Roger berkata bahwa dirinya selalu mengupayakan agar memberikan hadiah pada Diana. Salah satunya adalah uang. Namun, ada satu hal yang Roger belum bisa berikan kepada Diana, yaitu memiliki seorang anak. Setelah mengantarkan Diana yang banyak disukai oleh pria ke tempat galerinya, Roger ini ternyata memiliki wanita simpanan bernama Lotte. Tetapi diceritakan bahwa Roger saat itu memutuskan hubungannya dengan Lotte, karena Lotte memberitahu hubungan mereka kepada orang lain. Scene pun berlanjut di kantor Roger. Nampaknya terlihat bahwa Roger sedang mencari calon CEO baru untuk perusahaan Pathfinder. Kemudian terlihatlah seorang bernama Lander di sana yang sedang diwawancara untuk menjadi CEO baru. Roger bilang bahwa menjadi pemimpin harus memiliki reputasi yang layak. Roger melihat Lander tak memiliki itu, sehingga Roger akan membantu Lander untuk membangun reputasinya itu. Perlu diingat, Roger ini adalah seseorang yang sangat apik, cerdas, dan detail terhadap semua yang dia kerjakan. Setelah dari kantor, Roger yang sedang menuju telepon umum ditelepon juga oleh akuntannya yang memberitahu bahwa Roger bisa bangkrut kapan saja. Tapi Roger tak mempedulikannya, justru dia malah membeli sebuah kalung yang terlihat mahal. Lalu setelah telepon umum itu berdering, Roger memberitahu informasi bahwa Lander memiliki sebuah lukisan kepada seorang petugas CCTV dan keamanan rumah bernama Ove. Nah, dari sini ini kita mengetahui bahwa pencuri lukisan yang ada di awal film adalah Roger. Kemudian Roger meminta Ove memberikan kunci rumah Lander. Tak lama dari situ Roger juga membawa salinan lukisan agar menukarkannya dengan yang asli, agar menurunkan kecurigaan bahwa lukisan tersebut sudah dicuri. Sementara Ove menonaktifkan alarm rumah. Roger pun langsung masuk ke dalam. Setelah itu dengan cepat dan berhati-hati, Roger berhasil membawa lukisan tersebut. Diberitahukan setiap lukisan yang dicuri, Roger hanya mendapatkan 30% yang sisanya dibagi dengan OV 20% dan juga penadah lukisan sebesar 50%. Lalu scene berlanjut di sebuah pembukaan galeri Diana. Kemudian di situ Diana mengenalkan Roger kepada Class. Karena tertarik dengan Class, lalu Roger pun memaksa Class untuk mengadakan pertemuan lanjutan di jam makan siang. Diketahui juga, Class bekerja di sebuah perusahaan bernama Hote yang bergerak di bidang GPS. Selepas bertemu dengan Class, Roger tak lama bertemu dengan Brett.
seorang departemen investigasi kriminal yang sedang menyelidiki pencurian barang seni. Di sini terlihat Inspektur Braid mencurigai Diana dan Roger sebagai pencuri lukisan-lukisan tersebut. Setelah acara galeri selesai, Diana dan Roger pulang ke rumah. Tak sengaja Diana mengatakan kepada Roger bahwa Clash memberitahu Diana Clash mempunyai sebuah lukisan yang harganya sangat mahal. Clash menyebutkan dia dapat dari neneknya. Lukisan itu hasil curian dari Jerman, yang kemudian nenek Clash sembunyikan. Lalu Clash meminta tolong pada Diana untuk mengetahui apakah lukisan itu asli atau palsu. Roger yang mendengar hal itu langsung pergi ke telepon umum dan langsung menelpon Ove untuk memberitahu target selanjutnya. Awalnya Ove tak mau melakukannya karena bertepatan dengan hari liburnya. Namun Roger tak ingin kehilangan lukisan itu. Keesokannya di pagi hari, ketika hendak pergi untuk bertemu dengan Ove, Diana menganehkan Roger yang memiliki pertemuan di hari libur. Di sini terlihat bahwa Diana tak mengetahui apapun tentang Roger, si pencuri lukisan itu. Diana yang tiba-tiba menanyakan soal anak membuat Roger tampak sedikit kesal. Namun Roger pun meninggalkan Diana yang sakit hati. Scene pun berlanjut di kediaman Ove. Setelah bertemu, Roger mengatakan bahwa lukisan yang akan dicuri kali ini bernilai ratusan juta. Sontak Ove pun merasa tertarik. Ove yang ketika itu mengeluarkan pistol tiba-tiba ditegur oleh Roger karena dia tak suka dengan keberadaan senjata. Roger pun menjelaskan rencananya kepada Ove. Pertama, Ove harus membuat salinan lukisan di Gothenburg, Swedia. Sementara Roger akan makan siang dengan Clash untuk mengetahui waktu kosong apartemennya supaya Roger bisa langsung mengambil lukisan tersebut. Tapi di selang pembicaraan tiba-tiba pacar Ove datang mengganggu sehingga harus menghentikan pembicaraan sebentar. Lanjut, awalnya Ove tak mau pergi ke Swedia karena sedang sibuk akan liburan bersama dengan pacarnya. Namun Roger berhasil memaksa Ove untuk melanjutkan rencana pencurian. Lanjut, pada keesokan harinya, Roger bertemu dengan Clash di sebuah restoran. Tanpa basa-basi, Clash langsung mengatakan bahwa dirinya ingin langsung menguasai Pathfinder dengan meminta sejumlah bayaran dan saham. Tak lama dari situ, Clash mengajak Roger untuk bermain squash. Masih belum dapat informasi pasti kapan Clash tidak berada di apartemennya, Roger terus mengorek kesibukan Clash. Selepas bermain squash, di ruang ganti Roger melihat ada banyak bekas luka sayatan di punggung Clash. Clash memberitahu bahwa dia adalah seorang mantan anggota militer selama 18 tahun lamanya. Selama menjadi tentara, Clash memiliki tugas khusus yaitu pelacakan seperti mencari orang hilang dan buronan. Dan perusahaan hotel memberikan ruang pada Clash untuk mengembangkan sebuah pemancar. Pemancar ini berbentuk mikroskopis yang berbentuk cairan. Lanjut, setelah pulang ke rumah, Roger menjadi semakin penasaran dengan background Clash, sehingga Roger mencari berita tentang masa lalu dari Clash ini. Pada keesokan harinya, ketika Clash telah pergi dari apartemennya, Roger langsung melancarkan aksi pencuriannya. Sebelum masuk seperti biasa, Roger mengelap sepatu dan menutup tangannya agar tak ketahuan. Ternyata di dalam apartemen Clash terdapat banyak lukisan. Setelah menemukan lukisan yang Roger cari, Roger langsung menukarnya dengan yang palsu. Tetapi ketika hendak keluar dari apartemen, Roger melihat ada beberapa anak kecil di sisi jalan. Mungkin saat itu Roger berubah pikiran menjadi ingin memiliki anak bersama Diana. Terpikir Diana pada saat itu, Roger langsung menelpon Diana. Tapi sayangnya tiba-tiba terdengar suara handphone berdering di apartemen. Benar sekali, itu adalah handphone Diana yang tertinggal di kamar Clash. Sontak Roger yang sangat kaget dan tak menyangka langsung pergi meninggalkan apartemen tersebut. Roger yang tiba di rumah pun menjadi lesu dan terdiam. Sayangnya Diana juga tak peka pada Roger. Scene pun berlanjut di kantor Roger. Sesuai agenda yang sudah direncanakan, Clash, Roger, dan orang dari perusahaan Pathfinder berdiskusi tentang kelanjutan dari agenda sebelumnya. Namun di sela itu, Roger hanya bisa termenung memikirkan Clash yang telah melakukan peremajaan dengan istrinya sendiri. Pada cerita ini kita diperlihatkan bagaimana rasanya mengetahui istri sendiri selingkuh dengan rekan kerjanya. Setelah pertemuan itu, tiba-tiba Roger berkata pada Clash bahwa Roger akan menangguhkan dulu perjanjian kerja sama antara Pathfinder dan GPS Hotel. Kemudian ketika Roger hendak keluar dari basement, tiba-tiba Lotte datang menghampiri Roger. Lotte berkata dia merindukan Roger sambil mengusap-usap rambut Roger. Namun bukan sembarang mengusap, tangan Lotte saat itu ternyata sudah diolesi oleh pemancar mikroskopis, sehingga akan membuat Roger mudah untuk dilacak.
Kira-kira untuk apa Lotte melakukan hal itu? Berlanjut saat makan bersama Diana agar mencairkan suasana. Diana awalnya menanyakan kabar Roger yang terlihat lelah. Tapi tiba-tiba Roger mengatakan, dia tidak akan memberikan satu pekerjaan pun di Norwegia pada Claes. Saat itu Diana menyadari bahwa Roger sepertinya mengetahui kedekatan Claes dan Diana. Pada keesokan harinya ketika Roger hendak berangkat kerja, dia melihat pintu mobilnya sudah terbuka dan ternyata itu adalah Ove. Namun sayangnya Ove ditemukan sudah tak berdaya. Lalu Roger memasukkannya ke dalam bagasi. Tapi ketika hendak berangkat, Roger menemukan sebuah jarum berisi racun di jok mobil yang membuat Ove tak berdaya. Seharusnya racun itu ditunjukkan pada Roger sepertinya. Saat Roger sedang memeriksa jarum itu, tiba-tiba muncul Diana yang sepertinya ingin mengutarakan perasaannya. Namun Diana hanya berkata ingin mengecek kenapa Roger tak juga keluar dari garasi. Setelah itu Roger pergi dengan perasaan was-was dan panik melihat rekan mencurinya itu telah tewas. Roger pun membawa Ove ke sebuah danau sepi. Di sana Roger berniat menenggelamkan Ove. Tetapi hal tak diduga terjadi. Tiba-tiba Ove muncul dari bawah air. Sontak Roger langsung menyelamatkan Ove dari sana. Ketika telah diselamatkan, Ove hanya bisa melantur dan tak berdaya. Roger yang panik langsung membawa Ove ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Roger menggendong Ove masuk ke dalam. Kemudian Roger juga harus mematikan sistem keamanan rumah Ove yang hampir saja alarmnya berbunyi. Ketika ditanya bagaimana keadaan Ove, dia hanya bisa meraung kesakitan karena efek racun tersebut. Lalu meminta Roger untuk menelpon polisi. Roger justru menolaknya karena berbahaya, sehingga Roger mengambilkan susu untuk menetralisir racun tersebut. Ketika kembali ke Ove sambil membawa susu, Ove justru malah berusaha menembak Roger. Tapi sialnya, Roger yang membawa pistol dari kulkas Ove justru tak sengaja mengenai kepala Ove. Di sisi lain, karena pemancar mikroskopis yang ada di rambut Roger, Claes dapat mengetahui kemana Roger pergi. Namun ketika hendak didatangi oleh Claes, Roger yang panik justru malah menghindar kabur dari Claes. Dan seketika itu, Roger yang teringat bahwa pekerjaan Claes adalah melacak orang, juga Roger yang tak mengetahui pemancarnya ada di rambut, justru mengganti mobil dan pakaiannya menggunakan milik Ove. Dia membuang seluruh pakaiannya ke danau serta cincin nikah yang dipakainya. Lalu Roger pergi ke pinggir kota menemui kerabat Ove. Di sana dia langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Tapi di sisi lain sialnya Claes masih membuntuti Roger yang lari dari kejaran Claes. Anehnya di sini ini, apa yang Claes inginkan dari Roger? Claes yang bertemu dengan kerabat Ove itu pun menanyakan keberadaan Roger. Karena mungkin agar tak ada saksi mata, maka Claes pun membunuh kerabat Ove itu. Sementara Roger sedang mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan lukisan yang telah dicuri itu. Tak lama Roger menemukan sebuah toilet dan menyimpannya di sana. Keadaan semakin menegangkan ketika Claes muncul di rumah sewa Roger. Sayangnya pistol yang dibawa Roger tertinggal di rumah tersebut. Hal tak wajar pun terpaksa Roger lakukan, yakni menenggelamkan dirinya ke lubang WC yang di bawahnya penuh dengan... Lalu setelah Claes pergi, Roger langsung berlari ke garasi mobil. Niat ingin kabur memakai mobil. Sialnya, mobil Ove itu sudah dirusak oleh Claes. Sontak Roger pun langsung berlari ke arah rumah si Pak Tua dan hendak mengambil kunci traktor kerabat Ove itu. Tapi sangat disayangkan, Roger menemukan si Pak Tua sudah tak berdaya lagi. Setelah mendapatkan kuncinya, Roger yang tercengang langsung kembali ke garasi. Tapi lagi-lagi keadaan semakin menegang ketika anjing Claes menemukan Roger. Roger pun dibuat kewalahan dengan anjing itu. Dia tergigit di bagian lehernya. Tapi alhamdulillah Roger berhasil memenangkan pertandingan. Setelah berhasil kabur dari sana, di perjalanan Roger dihadang lagi oleh sebuah mobil yang dia sangka itu adalah Claes. Nyatanya itu hanya Warlock. Karena kebanyakan main serong, Roger pun harus nyungsep ke tanah lalu pingsan seketika. Scene pun berlanjut, Roger dilarikan ke rumah sakit sekitar untuk dipulihkan. Setelah siuman sambil kesakitan karena gigitan anjing, Roger langsung melihat ke jendela dan mendapati mobil yang mirip Claes gunakan. Kepanikan Roger pun berlanjut ketika mengetahui bahwa ada polisi yang menunggunya di depan kamar.
karena dicurigai membawa traktor si Pak Tua. Sontak Roger pun membuat tipuan pada polisi ketika dirinya hendak berlari ke arah lain. Ternyata polisi lain datang lalu mengejar Roger. Sayang 1000 kali sayang, naas, nasib Roger harus tertangkap di tempat. Dan Inspektur Britt yang ada di sana mengatakan Roger telah dicurigai terlibat pembunuhan kepada si Pak Tua tadi. Alhasil, Roger langsung diringkus oleh polisi setempat. Dalam perjalanan hendak dibawa ke kantor polisi, terdengar di walkie-talkie mobil seseorang telah mencuri sebuah truk kontainer. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah Clash. Tak lama kemudian, salah satu polisi yang menyupir pun menemukan truk tersebut. Selang mobil polisi berhenti dan menunggu truk tadi menghampiri, Roger baru sadar bahwa pemancar mikroskopis tersebut ada di rambutnya. Karena hanya Roger yang tahu bahwa Clash tak akan sungkan untuk menabrak mobil polisi itu. Sontak keadaan pun menjadi sangat gawat. Tapi bodohnya, polisi yang tak mengerti menghiraukan omongan Roger. Dan mobil pun terhantam jatuh ke jurang. Untuk memastikan Clash langsung turun ke bawah sana, tetapi Roger yang pintar berhasil mengelabui Clash dengan cara berpura-pura tewas. Lalu Roger keluar dari mobil itu dengan kondisi telah berdarah-darah. Namun menariknya, Roger yang tahu rambutnya terdapat pemancar, langsung mengunduli rambutnya habis ala Mas Deddy Kobuzer dengan bermodalkan gunting dan penyukur jenggot. Di sini ini juga diperlihatkan Roger mulai stres membayangkan hidupnya yang berantakan sekarang. Kemudian scene berlanjut di mana Roger sampai di perkotaan. Lalu dia menelpon Diana tanpa mengatakan sepatah kata pun, karena Roger hanya ingin memastikan Diana baik-baik saja. Di sisi lain, Inspektur Britt yang terkenal itu sedang mengolah TKP rumah si Pak Tua, sambil kebingungan dengan apa yang terjadi dan berencana akan pergi ke bagian forensik. Sementara itu Roger kembali mendatangi rumah Lotte untuk beristirahat sejenak. Ketika mengambil gunting, Roger melihat ada pulpen Lotte, yang dimana itu perusahaan Clash. Sontak Roger mendatangi Lotte dan mengetahui bahwa wanita itu hendak mengirim pesan pada Clash. Untungnya Roger langsung mengambil handphone Lotte dan mencekiknya sambil menanyakan apa yang terjadi dengan semua ini. Lalu dari scene inilah Lotte memberitahu semuanya. Ternyata selama ini Lotte sedang terlilit hutang besar dan hanya Pathfinder lah yang bisa menyelamatkannya. Sehingga Lotte disuruh oleh Clash untuk sengaja mendekati Roger. Namun Roger tak ingin menemui Lotte lagi. Sehingga Clash memakai cara lain untuk bisa mendekati Roger dan mengambil alih perusahaan Pathfinder menjadi milik Lotte. Lotte yang hanya menjadi pesuruh Clash mengatakan bahwa Lotte hanya ingin terbebas dari kecaman Clash. Sehingga Lotte mengolesi cairan pemancar itu ke rambut Roger. Melihat Lotte yang mulai menangis, Roger pun mulai menjadi iba dan melepaskan Lotte. Namun ketika hendak mengambil air minum, tiba-tiba Lotte menikam Roger dari belakang menggunakan pisau. Dan aksi baku hantam rumah tangga pun terjadi. Setelah berupaya keras saling membunuh, pada akhirnya Lotte harus tertembak mati oleh Roger. Scene pun berlanjut di mana Roger datang ke rumah untuk menemui Diana secara sembunyi-sembunyi karena takut Clash ada di sekitar mereka. Pada saat itu Diana langsung mengutarakan perasaannya dan menjelaskan bahwa Diana sama sekali tak terlibat dengan apa yang Clash lakukan. Seketika keadaan menjadi sedikit mengharukan karena Diana dan Roger akhirnya meluruskan kembali rumah tangga yang sempat cekcok tersebut. Ketika ditanya Diana tentang apa yang akan Roger lakukan, Roger berkata bahwa dia harus menghilangkan dulu semua bukti-bukti yang ada. Kemudian Roger dan Diana harus pergi dari sana untuk memulai kehidupan mulai dari nol lagi. Pada keesokan harinya, Roger pun langsung ke rumah sakit menuju ruangan otopsi dengan kelihayannya menyelinap masuk ke sana. Setelah mengambil rambut yang sempat disimpan di saku baju polisi, Roger bergegas pergi dari sana. Untungnya ketika Roger berpapasan dengan Inspektur Britt tak menyadari itu adalah Roger. Sementara di sisi lain Diana mendatangi apartemen Clash. Inspektur Britt menyadari bahwa ada salah satu bukti yang hilang, yakni rambut yang dimasukkan ke dalam bungkus kacang. Scene pun berlanjut di mana Roger yang membawa rambutnya kembali ke rumah Ove untuk menghilangkan segala bekas pertempuran yang ada sebelumnya. Ketika Roger sedang termenung, dengan senyap, Clash pun mendatanginya. Roger yang mengetahui akan dibuntuti lagi hanya terdiam. Clash pun bertanya-tanya kenapa Roger membawa Clash ke sana. Seketika Roger mengambil senjata yang ada di tangan mayat Ove dan menembakkannya ke arah Clash. Alhasil Clash pun harus terbunuh.
Dan tak lupa, Roger sengaja mengaktifkan CCTV kamera yang ada di sana, sehingga semua orang tahu bahwa Clash terbunuh di sana. Roger pun memberitahu bahwa Diana sengaja datang ke apartemen Clash untuk mengurangi jumlah peluru di pistol yang sempat Clash bawa milik Ove itu. Di akhir cerita, kita dikagetkan dan diberitahu bahwa semua ini ternyata memang rencana Roger sejak awal. Pertama, pistol yang dipakai Roger untuk membunuh Lotte akan ada di samping kasur Ove, berikut dengan sidik jari Ove, sehingga polisi menyangka bahwa Ove yang telah membunuh Lotte. Kedua, CCTV yang sengaja diaktifkan untuk merekam kejadian penembakan Clash, sehingga yang disebut sebagai pencuri barang-barang seni adalah Clash dan Ove. Mereka akan terlihat sedang terlibat cekcok dan saling membunuh, bahkan rekamannya tersebar di internet. Namun hal yang tak dapat Roger ubah adalah kematian Ove lebih dulu, sebelum Roger membunuh Clash. Tapi hal itu pun sudah cukup untuk membuat Inspektur Britt bingung dengan masalah yang terjadi. Dan terakhir di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa Diana dan Roger memutuskan untuk memiliki seorang anak. Juga Roger yang merekomendasikan Lander sebagai CEO baru di perusahaan Pathfinder. Dan film pun tamat.